Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Nurul Hanifah dari Prodi Administrasi Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang adab seorang pemimpin yang baik. Nah, sebelum kita ke topik utama, aku datang ke sini dengan dua temanku nih. Yuk kita kenalan dulu. Ada teman-teman kita nih, yuk kita kenalan. Halo teman-teman, asik. Apa kabar nih kalian? Baik lah ya. Kesehatan selalu jaga, oke? Oke. Sebelum kita membahas ke topik utama, gimana kalau kita kenalan dulu nih dari nama dan dari prodi mana, ya kan? Yuk kita kenalan nih dengan siapa nih? Halo, assalamualaikum. Saya dengan Nur Fitriani, prodi D3 Perpajakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Devia Sundari. Saya dari D4 Akuntansi Bisnis. Nah, gimana nih menurut Kak Fitri sama Kak Devi tanggapan tentang adab keseorangan pemimpin yang baik? Kalau menurut saya, ada pemimpin yang baik itu, pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang bisa menerima masukan dari orang-orang maupun kritik itu saran. Jangan keras banget. Iya. Terus harus mempunyai adab yang baik itu pasti. Terus amanah, bertanggung jawab, tidak menyeleneh atau attitude-nya baik ya. Karena pemimpin itu kan pasti dilihat dari attitude-nya. Terus sama aware sama lingkungannya. Kalau yang tadi saya bilang itu harus yang tidak menyeleneh attitude-nya, karena kan pemimpin itu dicontoh atau role model dari masyarakatnya atau bawahan-bawahannya. Nah, attitude itu otomatis harus jadi baik gitu. Nah, kalau untuk menerima masukan atau kritik, seorang pemimpin itu harus bisa berjiwa besar. Mau itu kritiknya pahit, pasti kritik itu pahit atau negatif itu harus diterima gitu. Nah, ditambah harus mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Karena biasanya kalau pemimpin yang baik itu kan diberikan kritik atau saran sama bawahannya atau masyarakatnya. Nah, beliau tuh kadang tuh suka ada yang menerima atau ada yang enggak. Nah, itu sih alangkah baiknya. Karena kan pemimpin yang baik itu harus bisa berjiwa besar, menerima kritik dan saran gitu. Kadang kritik itu pasti ada yang negatif, ada yang positif. Nah, itu harus bisa diterima sih. Nggak tahu menurut Kak Devi gimana, Kak Devi, pemimpin yang baik, Kak Devi? Sebenarnya udah banyak ya yang tadi dibilang sama Kak Fitri. Pemimpin yang baik itu harus mempunyai perilaku yang positif intinya. Kemudian yang sangat digarisbesarkan di sini adalah tentang kecerdasan emosional dari seorang pemimpin itu. Kenapa? Benar kata Kak Fitri tadi, banyak masukan sama kritik dan saran yang biasanya diberikan kepada seorang pemimpin, dan belum tentu tuh pemimpinnya menerima begitu saja gitu kan. Kalau misalkan kritik yang dikasih sama masyarakat itu positif, ya berarti itu termasuk dalam pujian untuk beliau. Tetapi kalau misalkan negatif, ya itu benar-benar kritik dan memang inspirasi itu ya berarti ya? Iya, dan memang harus diperbaiki kalau bisa. Dan selain dari kecerdasan emosional, kemudian seorang pemimpin juga harus mengayomi setiap masyarakatnya. Meskipun beliau tidak langsung turun ke bawah, tetapi setidaknya pesan-pesannya itu sampai gitu. Kita sebagai masyarakat itu ikut merasakan dengan kebijakan-kebijakan yang beliau buat, yang beliau buat. Apalagi kan kayak contohnya di tahun 2019 ya, kita mulai COVID 2019 kan, iya, sampai dengan sekarang 2021 mau ke 2022. Menurut saya sih banyak pro kontranya ya dengan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, yang menurut kita sebagai masyarakat mungkin akan bisa lebih disederhanakan lagi. Contohnya ya kayak misalkan kita mau masuk ke kayak mall gini nih gitu kan, tempat wisata yang
Memang sih di era digital ini memang harus yang namanya aplikasi itu gampang banget di-download, mungkin bagi kita yang milenial, tapi bagi orang-orang tua mungkin yang mau mengajak putra-putrinya masuk keluarga mau masuk ke mall gitu kan, dan dia itu agak sedikit awam tentang apa sih aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi agak susah gitu kan. Kenapa nggak cuman emang sekali vaksin aja, kartunya aja udah gitu. Memang sih beberapa mall atau tempat wisata juga ada yang memperbolehkan hanya kartu saja, tapi ada juga yang masih. Kalau misalnya kita ngelihat atasan kita salah, kan enggan ya untuk kayak mau bilang, Pak itu jangan, maksudnya Pak ini lebih baik seperti ini daripada seperti ini, kan enggan ya, itu gimana tuh. Terus ada juga kayak misalnya kita udah tahu nih sifat atasan kita, kayak misalnya pemarah, apa dia tidak sabar, apa dia di bawah semua emosi, apa tidak mau nerima saran, kan ada ya pemimpin yang kayak gitu. Nah sedangkan yang dia lakuin, yang pemimpin lakuin ini tuh salah, itu gimana tuh Kak? Kalau dari saya sih, kalau saya mempunyai pemimpin seperti itu sih saya bakal ngeliat situasinya dulu sih, momen. Pertama lihat momen dulu, terus sama berani kalau kita mengambil keputusan, make decision, itu otomatis kita harus nerima konsekuensinya gitu. Misalnya saya mau kritik nih pemimpin saya, atasan saya, kalau beliau salah gitu. Nah saya harus sudah terima konsekuensinya kalau nantinya semisal si beliau itu memang pemarah atau emosian gitu, kita harus terima. Tapi saya yakin hati kecil beliau pun akan tersentil gitu. Betul. Karena bagaimana ya, setiap orang itu kan mungkin gengsi ya untuk mengungkapkan atau menunjukkan perasaannya, emosinya ke kita. Kalau sebenarnya dia oke, ya memang saya salah, itu pasti gitu kan. Nah kalau saya sih itu sih, pertama lihat situasinya dulu, melihat momennya, baru saya kritik beliau. Tapi itu pun kalau saya mau kritik beliau, kalau emang kita enggan, kalau menurut saya lebih baik ke tahap yang paling yang sederhana, kita kayak curhat. Ini kita curhat, iya kita dekatin dulu satu sama lain, kita curhat. Nah nanti dari situ baru kita sentil beliau dengan kritik kita gitu. Misalnya kayak Pak atau Bu, baiknya begini untuk di dalam pekerjaan gitu kan. Jangan langsung tertuju ke beliau gitu, tapi kita mungkin dari secara keseluruhan untuk menjelaskan. Kalau itu sih kalau dari saya. Kalau menurut Kak Desi gimana Kak Desi? Kalau menurut saya ya, yang namanya pemimpin itu kan ruang lingkupnya besar. Gak cuman harus pemimpin negara, tetapi pemimpin dalam perusahaan yang memang kita sendiri bekerja di situ gitu kan. Kalau misalkan kita ingin menyampaikan aspirasi kita, ya mungkin benar tadi yang kata Kak Fitri bilang ya, harus tahu juga momennya. Kita harus lihat dulu dia itu lagi mood atau enggak gitu kan. Nah baru ketika dia lagi enak moodnya, kita deketin, kita kita buka suara dan berusaha untuk menjelaskan seharusnya seperti apa sih kita gitu kan. Nah kalau misalkan dalam ruang lingkup negara nih, kayak jajaran pemerintah yang ada di Indonesia, mungkin sekarang kan udah era digital ya. Biasanya kalau misalkan kita ngebahas tentang politik itu banyak ada di Twitter. Kita bisa jadi kita bisa menuangkan apa yang menjadi pemikiran kita di situ, cuman dengan bahasa yang memang benar-benar positif gitu, bukan dengan mengkritik. Gitu aja sih paling. Jangan sampai ada unsur kebencian kan. Iya, dari situ. Jadi kalau bisa kita mengkritik tapi kita tidak ada unsur kebencian. Jadi kritik itu untuk membangun. Ya. Iya, betul. Jangan sampai kritik itu malah jadi akhirnya ada pertikaian satu sama lain. Itu sih sebenarnya, jadikan kritik itu menjadi pembangun, bukan menjadi pertikaian. Kritik itu harus bisa jadi penilaian yang damai. Iya betul. Ya, iya itu. Lebih baik mencoba sih daripada nggak sama sekali ya kan. Iya, mau apapun itu akhirnya, yang penting kan kita udah cobain ngomong sama pemimpin, mau itu diterima apa enggak kan itu urusan belakang ya. Yang penting kan kita udah kelihatan aktif nih sama pimpinan kita kan. Kalau misalnya oh ya menurut dia, pasti dia ada perbandingan nih, walaupun dia nolak kita mentah-mentah kan pasti dia ada mikir lah ya. Kayak misalnya oh iya benar nih kata si ini, kayaknya aku harus memperbaiki gini, tanpa
ngasih tahu yang Iya. kitanya, kasih tahu kitanya kalau misalnya si pemimpin ini bakal ngelakuin apa yang kita Iya, bilang benar, gitu benar. sih. Oke. Balik lagi sih, karena kan nggak mungkin kalau ditunjukin kayak oke saya akan berubah, itu kayaknya nggak gitu ya. Tapi mungkin beliau akan merubah sendiri gitu, langsung mungkin ya, langsung tindakannya gitu kan diubah itu sih. Itu mungkin secara kepemimpinan di perusahaan atau organisasi. Nah tadi kalau kayak Kak Devi bilang kan pemimpin yang kita lagi bahas ini mungkin pemimpin secara keseluruhan, seperti mungkin yang di pemerintah. Kalau itu kan susah ya untuk kita mengaspirasikan pendapat kita gitu. Mungkin kan kalau misalnya pemimpin yang sekarang ada di pemerintahan ini, cara kita mengaspirasikannya itu kan dengan demo ya kan, paling kayak gitu ya, yang bisa mungkin didengar gitu, yang didengar dan dilihat gitu. Tapi sebenarnya sih positif atau negatif itu dilihat dari sisi pandangan sudut masing-masing orang ya. Kadang ada yang ngelihatnya ya positif, ada yang ngelihatnya negatif. Karena kan nggak tahu deh kalau menurut Kak Devi sama Kak Hani gimana tuh kalau menurut kalian cara menuangkan pendapat atau aspirasi kita ke pemimpin negara kita saat ini tuh bagaimana kalau menurut kalian, melalui apa? Coba dari Kak Hani. Kalau dari aku lebih dari ke diri sendiri sih. Ya kayak semisalnya buang sampah aja contohnya lah ya. Kayak misalnya kan itu udah bisa memimpin diri sendiri untuk tidak jorok. Iya nggak sih? Terus kayak membersihkan rumah, iya nggak sih? Sama aja ya. Iya. Membersihkan kerja bakti mungkin ya. Kerja bakti, adanya program kerja bakti. Iya. Dari lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu kan. Itu kan mungkin itu sih mungkin ada step-stepnya ya, sektor-sektornya itu ada gitu Ya, ya. jadi pokoknya mulai dari diri sendiri, baru kita akan melonjak meninggi lah ya. Lama-lama bakal tahu nih apa yang kita lakuin selanjutnya gitu, Iya. yang lebih berguna lagi lah. Iya. Kalau Kak Devi gimana Kak Devi? Kalau menurut aku bener ya, setuju sama Kak Hani bilang sesuatu yang baik itu dimulai dari diri sendiri memang. Kemudian kalau misalkan kita mau menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah, memang jalan salah satunya itu adalah dengan demo ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demo untuk menyuarakan suara rakyat gitu kan. Tetapi mungkin lebih ke bagaimana demo itu berlangsung, jangan sampai ricuh, jadi sampai tenang aja gitu, tenang, dan jangan sampai terpancing dengan orang-orang yang memang ingin merusak suasana demo kita Karena pasti gitu. ada oknum-oknum ya. Biasanya kan kalau kayak gitu oknum. ada oknum-oknum kan gitu sih. Paling gini aja, demo mungkin demo. Nah, kalau dari demo itu kan kita bisa lihat ya, ada yang banyak. Maksudnya gimana ya? Demo itu ya kalau bisa berjalan dengan baik, tapi kadang juga susah sih Kak Devi, Kak Hani kalau bisa berjalan dengan baik, karena kan namanya manusia ya, kita tuh pasti ya gitu terpancing emosi. Iya, ricuh gitu. Jadi mungkin lebih teratur kali ya, terarah ya, lebih terarah sih. Itu sekian sih dari saya, Kak Devi, dari Kak Hani gitu. Sendiri lah ya, gimana kita nah gini, kayak misalnya kalau misalnya kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri, gimana pemimpin mau ngatur kita gitu kan otomatis pemimpin juga kewalahan kan. Nah gitu intinya. Oke, terima kasih dari aku Hani dan Saya Nur Fitriani. Devi Sundari. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.